apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Seofolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir bercampur lumpur terjadi di Lempake Samarinda Utara menyebabkan aktivitas warga terhambat. KPU di berbagai daerah di Kaltim disibukkan oleh pendaftaran caleg dari masing-masing parpol peserta pemilu 2024. Balap mobil Tamiya di Samarinda berlangsung seru dan pesertanya datang dari berbagai daerah termasuk dari Kalimantan Selatan. Pengendara sepeda motor ini terus memacu kendaraannya saat melintasi banjir di Jalan Lempake Jaya, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara, Sabtu sore. Sementara sebagian lain harus mendorong sepeda motornya yang mengalami kerusakan mesin karena kemasukan air. Banjir bercampur lumpur juga menyebabkan beberapa warga mengungsi karena genangan air di rumahnya semakin tinggi. Warga menyatakan pengungsian biasa dilakukan saat genangan air menghambat aktivitasnya di dalam rumah. Dari rumah? Dari rumah. Ini rumah saya gang 4. Jadi mau nginep di tempatnya rumahnya anakku dibeli mau. Ini kenapa? Banjir. Banjir. Jadi malamnya rumahnya sana, orangnya ke Balikpapan. Jadi malamnya Pak, sudah sering banjir Pak ya? Iya sering banjir. Jadi motor pasti mogok Pak ya? Iya, ini tuh bungkus tahan kok udah Pak. Ayo ya. Warga lain menyatakan banjir di kawasan itu sering terjadi dan kondisi seperti ini sudah berlangsung menahun. Kondisinya bertambah parah setelah perbukitan dekat permukiman digarap dan dijadikan perumahan. Kalau beberapa tahun yang lalu setiap hujan pasirnya tebal sini. Sekarang pasir dada tapi airnya lama surutnya. Soalnya ini di sini ini terbentur air dari Sukosari. Kalau di sini sudah surut, sementara di sana belum. Kalau sini surut, di sana turun ke sini. Jadi gelombang kedua gitu. Ini pernah sampai sepinggang ya? Pernah itu rumah itu sampai itu. Rumah tinggi. Itu rumah yang tinggi itu kenaikan air banjir itu. Warga meminta pemerintah kota Samarinda segera melakukan langkah pasti agar persoalan banjir yang kerap menghantui warga tidak lagi terjadi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Satu dari 3 sepeda motor yang disita polisi di Samarinda merupakan hasil pencurian dilakukan 4 pemuda. Sedangkan 2 lainnya sepeda motor milik para pelaku yang dikendarai saat akan mencuri. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli menyatakan pencurian ini bermula saat keempat pelaku melintas di Jalan Jakarta, Kecamatan Sungai Kunjang, Rabu malam 26 Februari 2023 lalu. Saat itu mereka melihat sebuah sepeda motor yang diparkir di depan sebuah toko dengan mesin masih hidup. Melihat hal itu, 1 dari 4 pelaku membawa kabur motor tersebut. Ini pencurian kendaraan motor yang terjadi di Jalan Jakarta, Korpri. Ini yang mana motor ini diambil pada saat korbannya turun sebentar ke warung akan membeli susu.
Nah, motornya ini ditinggalkan dalam keadaan hidup di pinggir jalan, di depan warung. Nah, ini sehingga akhirnya begitu keempat pelaku ini kebetulan lewat, melihat ada motor diparkir di pinggir jalan, tidak ada orangnya dalam keadaan hidup. Nah, akhirnya muncul ide untuk mengambil. Akibat ulahnya, keempat pelaku terancam pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus HIV/AIDS. Upaya ini dilakukan setelah di bulan kelima tahun 2023 ditemukan 13 kasus terindikasi HIV/AIDS. Meski tidak menjelaskan secara rinci titik temuannya, namun Dinas Kesehatan memastikan upaya mengatasi penyebaran virus HIV/AIDS ini dilakukan dengan menggelar pemeriksaan kesehatan di beberapa tempat hiburan malam. Dinas Kesehatan pun secara rutin mendapat laporan dari puskesmas di masing-masing kecamatan. Biasanya kita akan tim terpadu itu melakukan kunjungan terutama ke tempat-tempat seperti klub malam dan sebagainya kan. Nah, itu akan kami datangi bersama tim itu. Di situ apa yang dilakukan oleh Pemeriksaan Pak? Iya, Pemeriksaan semua orang di situ. Semua ya. Oke. Berarti untuk tahun 2023 ini belum ada turun. Belum ada. Biasanya setahun itu kami biasanya 2 kali melakukan kunjungan ke tempat-tempat. Tapi untuk dari Dinkes sendiri memang ini pencegahan terus dilakukan. Iya, Pak? dilakukan ya. Kita kunjungan. Ya. Apakah cuma berfokus kepada THM atau di masing-masing puskesmas juga Pak untuk melakukan ke masyarakat? Iya, di puskesmas juga, di puskesmas lakukan pemeriksaan juga. Di mana kalau ada kecurigaan oleh tim di puskesmas, medisnya lakukan pemeriksaan. Penularan HIV/AIDS dari tahun 2018 hingga Mei 2023 berjumlah 163 pasien. Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di tahun 2018 dan 2022 dengan jumlah masing-masing tahun 36 kasus. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.